Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Gina Ramadan dalam program Tanda Tanya. Kali ini saya akan membawakan topik tentang tawuran pelajar, khususnya pada fenomena kong kali kong antar pelajar ini. Jangan kemana-mana, tetap di Tanda Tanya. Tawuran pelajar, fenomena yang jadi budaya di Indonesia. Jika Anda mengikuti berita lokal, setidaknya setiap bulan ada 1 atau 2 berita tentang tawuran pelajar. Karena terlalu sering, masyarakat menganggap bahwa tawuran biasa terjadi, padahal peristiwa ini sangatlah menakutkan. Salah satu kasus tawuran yang paling mengerikan di tahun 2017 ini adalah tawuran Valentine berdarah yang terjadi pada tanggal 14 Februari 2017 lalu di Jakarta Timur. Tawuran ini telah menewaskan seorang pelajar yang terluka terkena celurit. Menurut data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2011 hingga 2016, ada total sebanyak 2.496 anak yang menjadi korban kekerasan dalam pendidikan. Salah satu di dalamnya adalah tawuran pelajar. Sebenarnya perkelahian antar pelajar ini sudah terjadi di Jakarta sejak tahun 1992 dan terus berlanjut ke tahun-tahun setelahnya. Tawuran sudah menjadi budaya dan ritual bagi para pelajar ini supaya bisa diterima oleh lingkungan pergaulannya. Dalam sebuah film dokumenter, seorang pelaku tawuran mengaku bahwa ia ikut tawuran mematikan ini karena terpacu adrenalin dan untuk pengalaman. Pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan masalah tawuran yang terjadi di Indonesia, karena budaya tawuran ini perlu dihilangkan dari dunia pendidikan di negara kita. Tawuran merupakan suatu bentuk tindak pidana, karena pada umumnya tawuran melanggar pasal 170, 351, 355, 358 KUHP yang merupakan bentuk kejahatan, dan pasal 489 KUHP yang merupakan pelanggaran. Kamu tahu nggak dari mana datangnya cinta? Dari mana? Dari mata, turun ke hati. Kalau pedes, datangnya dari mana? Ayo, dari mata, turun ke sini. Baru nih, Indomie goreng rasa sambal mata. Dengan irisan bawang dan cabai. Indomie goreng rasa sambal mata, seger pedasnya bikin semangat. Secepat apapun kebohongan itu berlari, yang kebenaran akan melambungnya. Jadi saya ngalah untuk menang. Yang menang itu siapa? Rakyat. Kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa? Habibie dan sejumlah narasumber siap menginspirasi. Juga penampilan spesial dari Niji, Habibie dan Suara Anak Negeri di Mata Najwa On Stage UI Depok, Rabu 29 April jam 12 siang. Happy hour. Kamu dapat 1 Coca-Cola gratis. Tapi minumnya harus di toko ya. Ribut, lempar-lemparan, hajar-hajaran, saling kejar dan saling lempar aja sih, saling melukai gitu. Kasar, anarkis, liar, penuh dengan kekerasan sih. Tradisi kali ya. Itu turun temurun. Berantem, brutal. Ada yang luka, meninggal, kebacok, diskors, dikeluarin bisa. Ya kasihannya sih yang tidak terlibat ikut terlibat. Gitu. Nah itu banyak kendaraan yang kena lempar batu atau warung-warung dihancurin kayak gitu, terus orang jalan kena sasaran. Bagus sih untuk dampaknya ngerusak lingkungan sekitar yang jadi tempat tawuran itu. Buat warga-warga juga jadi
resah. Bener gitu. banget. Karena ada tawuran pelajar kayak gitu kan. Udah banyak menjatuhkan korban. Banyak sekali itu, parah. Merugikan orang lain. Iya, merugikan orang Bisa lain. Bener ya? meninggal, merugikan diri sendiri juga, bisa dihukum dari sekolah. Mending rugiin diri sendiri daripada orang lain ya. Apa ya, bikin jelek sekolahnya. Nah, itu dia tadi pendapat dari masyarakat. Nah, sekarang kita tinggal langsung tanya nih sama para pelakunya. Siapa namanya, Mas? Boy. Mas? John. Oh. Ini sekolahnya berbeda ya? Beda. Ini di negeri atau swasta? Swasta. Proses Negeri. Sebenarnya nih asal usul tawuran itu gimana sih? Sejarahnya gitu dari awal itu gimana? Coba dari Mas Boy. Ya, kalau menurut saya sih dari turun menurun sih tawuran dari dulu memang udah ada. Jadi semacam tradisi gitu. Ya saya bilang seperti itu. Kalau menurut Mas Boy? Kalau menurut saya asal-usul tawuran itu diawali dari disuruh alumni, terus dipaksa kayak gitu aja sih. Oh, itu semacam bentuk MOS atau tataran di awal gitu. Iya. Permulaannya. Tatarannya. Emang sekolah Mas John ini apa sih namanya? Senioritas? Iya, senioritas. Itu udah dari turun menurun. Dan selanjutnya nih ciri-ciri anak-anak yang tawuran tuh gimana sih? Coba Mas Boy. Kalau dari sekolahan saya ciri-ciri orang tawuran itu karena street, di mukanya berjoget. Oh, ketat-ketat gitu. Mukanya berjoget. Muka berjoget. Terus? Celana kodachi, Satu kodachi. Oh, sepatu. Iya. Oh, yang garis-garis itu. Kacau, ya betul. Iya. Dan tasnya selempang. Emang kalau tas ransel kenapa? Nggak cocok. Nggak cocok. Betul sekali. Oh, untuk Mas John? Kalau di sekolah saya sih orangnya udah pasti nggak bisa diam, gajulan. Terus dari penampilan udah kelihatan dia kurang rapi. Ya kayak pakai yang dia bilang tadi, pakai celananya ketat, kayak tas selempang macam selempang itu ya pokoknya. Ngatung karena itu ngatung. Udah ngetat, ngatung gitu. Iya. Udah kayak gitu aja sih. Terus bagaimana perasaan? Ini kan anak kan pada sering tawuran kan? Ya sehari-hari lah. Ya. Sehari-hari ya. Udah kayak makan ya. Jadi saat perasaan Anda tuh gimana sebelum dari awal sampai selesai tawuran tuh perasaannya gimana yang dialami? Kalau menurut saya sih ya pertama-tama awalnya takut, panik. Cuma waktu udah sampai sono gembira banget. Serius. Gembiranya tuh seperti apa? Ibaratkan menang lomba juara 1. Oh, itu kalau menang. Kalau menang. Kalau kalah? Sedih. Iya. Terus kalau misalnya Mas Jan? Kalau saya sih pas sebelum ketemu musuh sih saya rasanya agak deg-degan, agak panik. Tapi kalau udah tawurannya sih rasanya ya semangat gitu. Semangat gitu ya. Itu mungkin itu terinspirasi atau emang udah dari naluri sendiri? Ya, masih tawuran itu ada 2 hal. Iya. Yang satu ikut-ikutan cari nama, yang satu lagi memang udah hobi sehari-harian. Hobi tuh. Hobi. Emang gak ada yang lebih positif lagi gitu selain tawuran? Masih ada, cuma memang kalau orangnya niat suka sekali melakukan kejahatan ya tawuran lah. Untuk faktor tawuran itu sebenarnya apa sih? Tahan dulu. Boleh. Setelah ini ada puisi yang akan dibacakan oleh Agra. Jangan mana-mana. Pelajar belaga preman, mencari jati diri berlebihan, semakin ketat aturan, semakin banyak pelanggaran. Begitu liar tingkahnya, sedikit perkara membakar suasana. Darah muda penuh emosi, tawuran dijadikan tradisi, kenakalan lepas kendali, jatuhnya korban tiada peduli. Demi menjunjung persahabatan, gemar menebar keributan. Tampang garang,
cari perhatian. Kebablasan di dunia kebebasan. Bila tertangkap kepolisian, suara sumbang bertaburan. Sekolah pun disalahkan. Sanak keluarga dipermalukan. Lalu, bagaimana nasib bangsa ini ke depan? Anak saya Edo, kelas 3 SMP, dari kecil sukanya taekwondo. Mira itu kayaknya bakatnya emang masak deh. Sony pingin banget jadi fotografer. Menghadapi UN, taekwondo, atau hobi apapun sama. Kuncinya latihan, biar pede. Karena UN bukan hanya mencari nilai tertinggi, tapi ujian untuk percaya diri sendiri. Dan tugas kita untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada mereka. Sukses UN, pede aja lagi. Ya, masih bersama kami di Tanda Tanya. Faktor-faktor penyebab tawuran itu apa aja sih sebenarnya? Ya, kalau dari saya sendiri sih udah pasti dari faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat juga mempengaruhi buat kekerasan. Emang di dalam keluarga itu sudah terbiasa dengan kekerasan atau bagaimana itu? Sebenarnya sih bukan terbiasa dengan kekerasan, tapi kayak dididiknya sama keluarga saya itu keras, terlalu keras, jadi ya imbasnya jadi ke yang saya sekarang ini. Oh, jadi di sekolah ini tawuran ini sebagai ajang pelampiasan. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk Mas Boy? Ya, menurut saya sih yang terjadi tawuran ya sering terjadi ya kalau kita lagi nongkrong ada sekolah lewat pasti kan kita memang bakal iseng doang. Nah itu yang terpicunya tawuran. Oh, jadi faktor nongkrong juga itu mempengaruhi tawuran. Bisa dibilang seperti itu. Iya. Terus selanjutnya resiko tawuran itu kalian kan pasti pernah tawuran sebelumnya. Resikonya itu apa aja sih yang kalian alami gitu? Atau mungkin teman-teman kalian juga? Ya resiko tawuran bisa dibilang satu dekat dengan polisi dengan rumah sakit. Oh, jadi kalau tawuran itu kalau nggak ke polisi ya ke rumah sakit gitu. Ya, betul. Ya, mungkin ujung-ujungnya kalau habis tawuran ya kalau yang kena ya mungkin kepala bocor, muka jadi ada bercodet ya kan. Ada lukisan baru gitu ya di muka. Ada lukisan terbau di muka Anda. Iya. Kalau menurut Mas Jun? Kalau saya sih menurut saya udah pasti bisa menimbulkan korban jiwa, terus juga bisa kalau misalkan lagi tawuran sering ada polisi yang ngejar, jadi kita ketangkep, jadi keluarga juga jadi malu gitu. Terus selanjutnya nih kita ada sebuah wawancara dengan guru. Ini kan tanggapan dari siswa dari sudut pandang siswa. Sekarang coba kita lihat dari sudut pandang guru. Nah, tawuran pada dasarnya itu tergantung dari individunya sendiri. Berawal dari individunya. Contohnya kalau tania anak nongkrong di depan sekolah, pulang nggak tepat waktu. Nah itu awal terjadinya akan timbul adanya tawuran. Karena biasanya anak-anak yang nongkrong itu nantinya ada siswa-siswi yang lewat, kemudian dari hal-hal yang kecil
kemudian menjadi tawuran. Iya, memang pada dasarnya sekarang anak lebih pintar dari dulunya. Kalau seandainya tawuran, kadang-kadang bahkan tawuran itu sudah janjian lewat SMS atau mungkin lewat broadcast dan sebagainya, dan biasanya pun juga terjadi di luar dari jam pelajaran yang semestinya. Harusnya anak sudah pulang, akan tetapi terjadi tawurannya di malam hari di mana guru sudah tidak ada di situ. Cara untuk penanggulangannya ya berarti kita sudah harus punya sistem anak yang bisa dipercaya di dalam sekolah tersebut. Kalau misalnya anak tersebut tidak bisa percaya, nantinya kan pun juga anak tersebut akan menerima broadcast. Dari broadcast tersebut kita gali sumbernya dari mana. Nah itu untuk mencegahnya seperti itu. Kalau misalnya lewat broadcast. Ya itu tadi, harusnya dia mentaati peraturan yang ada di sekolah. Kemudian sekolah pun juga melakukan tata tertib yang benar-benar dijalankan gitu. Kalau seandainya misalnya tidak dijalankan, ya anaknya akan melakukan hal-hal terus-menerus dan terjadi melanggar tata tertib tersebut. Jadi himbauan saya yang pertama yaitu tadi, kalau sudah masuk sekolah tersebut, harusnya aturan yang berlaku di sekolah harus ditaati oleh siswa tersebut. Nah, itu dari sudut pandang guru. Sekarang kita lihat nih dari sudut pandang para alumni yang mungkin dulunya dia pada ketawuran. Ya Mas, namanya siapa? Saya Dudung. Mas ya? Saya Maman. Oh, berarti Mas Dudung dan Mas Maman. Mengenai tawuran nih Mas, kan tadi sepanjang ini kita udah membahas tentang sebab-sebab tawuran itu. Nah sekarang saya ingin menanyakan nih, peran alumni ada nggak sih dalam tawuran itu? Dari Mas Dudung? Ada sih. Kita harus jujur aja ya Mas ya. Iya, emang itu harus jujur di sini. Ya kalau peran alumni sih banyak. Soalnya kan kita waktu kelas 1 juga dihitung sama alumni, jadi kita kayak gantian buat makan alumni karena ya emang udah hukum alam kayaknya sih. Susah buat lepas. Oh, berarti siklus dari senioritas itu sendiri berarti ya? Kalau di SMA saya sih kayak gitu, cuma nggak tahu kalau di SMA lain. Oh, untuk Mas? Kalau saya sih, kalau di SMA saya, anak SMA sekarang tuh kurang kreatif buat tawuran. Jadi kita yang memacu mereka untuk tawuran. Jadi tawuran aja itu butuh kreativitas. Iya. Hebat ya. Iya. Kalau untuk kan ada fenomena nih baru Mas tentang kong kali kong tawuran pelajar, ya kan? Nah, kong kali kong ini caranya gimana sih kalau boleh tahu nih? Mungkin dari Mas Maman? Kalau dari saya sih tinggal hubungin teman saya, janjian di mana dan waktunya kapan. Nanti kita tinggal suruh adik-adik kelas kita yang masih sekolah jalan ke sana. Kayak delivery Gojek ya Mas? Oh, kayak delivery. Iya. Hebat, canggih ya. Iya, kayak gitu. Ngikutin zaman aja kita. Ya, terus ini kan kenapa Mas tuh masih terlibat gitu? Alumni kenapa masih terlibat? Kan harusnya kan setelah lulus ya kerja atau kuliah. Nggak ada yang mau ngerjain kita Mas. Oh, nggak ada yang mau ngerjain. Cuma kita kerja. Enggak. Karena apa ya? Karena ya kita mungkin teman-teman kita juga masih nongkrong di sana. Jadi awalnya niatnya nggak pengen berantem, tapi misalkan ada kayak ajakan gitu, terus kitanya ya kayaknya seru nih, kayak belum puas SMA, padahal saya emang harusnya salah ya harusnya. Jelas salah lah. Tawuran itu jelas salah. Mana salah. Cuma ya gimana ya, seru sih Mas. Seru. Iya. Seru nggak sih? Oh, mungkin masih belum move on dari kisah-kisah SMA gitu. Iya. Kalau untuk Mas Maman? Kalau saya sih sebenarnya dari awal iseng-iseng menjadi mata pencaharian. Oh, mata pencaharian. Emang coba jelaskan tuh, gimana caranya tuh dari tawuran jadi mata pencaharian? Bisa dapat duit itu gimana? Iya tuh. Saya aja nggak tahu ya Mas. Saya dengan teman saya yang saya ajakin kong kali kong itu melakukan perjudian. Jadi siapakah yang menang? Disitulah letak uangnya berasal. Oh, sekolah Anda kayak gitu. Hebat aja kayak gitu, sekolah saya enggak sih. Emang ini, tapi sekolah Anda nih berperang juga atau emang nggak kenal antar sekolah?
cukup kenal sih, saling bersiteru kita. Kalah mulu dia tapi. Oh, kalah mulu dia. Akhir-akhir ini. Oh, kira-kira nih. Sebelumnya alhamdulillah menang. Menang tipis tapi ya, Mas. Oke, ini semakin seru pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di sini masih ada cerita-cerita yang lebih menarik di sini aja. Saat traveling, banyak cerita bisa terjadi. Datang ke tempat baru, lalu ninggalin jejakmu. Pas bisnis trip, duduk canggung di sebelah bos. Bisa juga nikmatin getting lost. Pakai bahasa asing pas-pasan, atau malah ngomongin masa depan. Cari partner usaha, bahkan partner untuk selamanya. Apapun ceritanya nanti, awali dengan Traveloka dulu. Aplikasi andalan untuk segala mobilitasmu. Dengan harga terbaik, pilihan lengkap, dan akses mudah ke seluruh dunia. Traveloka dulu. Traveling kemudian. Ya, ini kan tadi kita udah bincang-bincang dengan para alumni. Nah, sekarang giliran siswanya nih yang masih pada pelajar. Gimana tanggapan kalian tentang kong kali kong ini? Kan mereka anggapannya tuh untuk mencari nafkah, ya Mas? Iya. Iya. Ini ada yang lagi Untuk hiburan. untuk hiburan. Nah, kan Anda sebagai aktor lah taruh di ibaratnya. Nah, gimana perasaan Anda? Ya, menurut saya sih ya, saya setuju dengan alumni saya sendiri lah. Kalau nanti saya bakal menjadi alumni dan saya bakal mencari nafkah uang dengan itu. Oh, jadi itu bakal terus berputar. Ini nggak bagus nih Pak, kayak gini nih Pak, nggak bagus nih Pak. Emang Anda bagus ya? Hah? Emang Anda bagus? Ya maksudnya negatif aja gitu. Masa tawuran jadi mata. Ya dari negatif kembali ke negatif. Ya udah boleh aja boleh. Ya, untuk nih Mas John nih, gimana? Kalau saya sih awalnya ya rada males juga sih, tapi lama-lama gara-gara udah terbiasa ya seru aja sih, saya nikmatin aja. Jadi nikmatin, jadi ibaratnya kan gini, Anda tawuran, dia yang mendomplengi lah ibaratnya gitu kan. Nah kalau Anda kenapa-napa, misalkan Anda tahu ketangkap polisi, alumni ini biasanya ngapain? Doa. Ya. Udah, saya mau nanya ke anak saya. Jujur aja, tenang aja di sini. Di sini tenang. Kalau yang udah saya lihat-lihat ya, alumni mungkin cuma membantu dengan doa dan nanya-nanya sosok baik. Oh, basa-basi gitu. Basa-basi. Contohnya, gimana kabarnya? Gimana? Artinya bodo amat. Sabar. Kalau Mas Jun sependapat dengan Mas Boy? Kalau saya sih ngeliatnya alumni kalau udah kayak gitu sih ya bakal diem aja, tapi kalau misalnya udah ketemu ya kayak gitu, kayak yang dia bilang dia tadi, kayak sobae gitu. Oh, kayak sobae. Ya. Baik kan ya basa-basi lah gitu ya. Basa-basi. Anda terima nggak nih? Ya nggak apa-apa Mas, emang gitu kan. Oh, emang gitu ya. Saya sebenarnya setuju. Memang seharusnya seperti itu. Karena kalau kita menolong mereka, mengurangi nafkah yang kita dapatkan. Oh, iya. Mengurangi pendapatan kita itu berkurang jadinya. Minum dulu Mas, minum. Minum. Saya yang nawarin harusnya. Minum. Oke, sekarang itu kan kita udah ngomong panjang lebar tentang sebab, akibat. Nah, sekarang harapannya nih untuk tawuran ini tidak berlanjut lagi. Kira-kira apa nih solusinya deh untuk pendidikan masa mendatang dari Mas? Dia dulu dia Mas. Ya, Mas Maman dulu. Kalau saya sih dari pelajarnya lebih diaktifkan lagi kayak ekstrakurikuler mereka, kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Dan kalau dari sisi alumni kita sih yang alumni yang masih pada menganggur diberikan pekerjaan atau kerjaan-kerjaan yang lainnya yang bisa dikerjakan oleh alumni yang seperti saya, mencari nafkah. Jadi nggak langsung dilepas gitu aja ya, gitu. Karena kalau dilepas akan balik lagi Mas. Seperti itu. Kalau untuk Mas Dudung, saya
Menurut saya sih sebenarnya emang udah sejarah dari Indonesia ya. Dulu aja perang ya kan pakai bambu runcing kan. Iya sekarang jadi regenerasinya mungkin sama suka kekerasan. Menurut saya susah untuk dihentikan nih. Ya sepintar-pintar pemerintah aja deh bikin peraturan yang buat siswanya jerak. Cuma ya saya berharapnya sih anak SMA itu nggak apa-apa nakal asal pas sudah lulus sudah berhenti gitu aja. Jangan kayak mas-mas ini ya. Iya saya. Jadi peran pemerintah untuk lebih ketat lagi. Iya nih pemerintah nih. Dan pihak sekolah pun jangan langsung lepas tangan gitu setelah lulus. Memberikan fasilitas untuk menyalurkan tenaganya dia. Ya nih untuk Mas Boy nih gimana harapan ataupun ya solusi lah untuk ke depan tawuran ini nggak terjadi lagi? Ya kalau saya kalau misalkan tawuran dihentikan, saya nyesel sedikit. Emang kenapa nyesel? Mata pencarian saya jadi gagal. Karena Anda udah menunggu-nunggu untuk jadi alumni, terus udah selesai. Negatif. Di situ saya merasa sedih. Tapi kan kalau misalkan seandainya udah dikasih di zaman Anda alumni, itu udah dikasih pekerjaan, ya kan, dari sekolah atau dibikin organisasi apa gitu yang lebih positif, tapi Anda mau ikut itu? Saya bakal ikut untuk mencari nafkah. Cuma nafkah Anda butuh uang ya, emang butuh uang banget. Nafkah terus ya. Sepertinya saya ini BU. Tahu BU nggak mas satunya? Apa BU? Butuh uang saya. Iya. Kali ada mau pinjamkan, saya saya sangat butuh. Emang kan ini masih pelajar kan? Masih berapa hari lagi kayaknya. Apanya ini berapa hari laginya? Bentar lagi saya bakal lulus. Oh bentar lagi. Oh pantas, lagi nggak dikasih uang jajan, lagi nganggur. Nah makanya itu saya butuh uang soalnya. Yang penting jangan maling ya mas? Oh maling tidak. Oh iya. Sangat dosa kok. Oh iya. Ngadu. Mas Jon? Kalau dari saya sendiri sih ya peran lingkungan kayak orang tua, sekolah, guru seperti itu lebih meningkatkan bakat dari siswa-siswa tersebut. Jadi kayak ditingkatkan lagi lah bakatnya. Kita kan pasti semua orang pasti punya bakat ya, kayak bakat akademik dan non akademik ya, kayak misalnya high school ditingkatkan lagi ya. Gitu. Lebih banyak perlombaan atau diperluas lagi? Ya diperluas ya juga. Kalau peran orang tua sih ya mendidiknya supaya nggak mencampurkan kekerasan seperti itu. Oh jangan menunjukkan kekerasan kepada anak lah gitu, untuk ya agar tidak meniru ya kan. Karena kan guru pertama dari anak adalah orang tua. Nah benar. Ini untuk yang terakhir, pasal-pasal sudah berlaku, ya kan. Tapi banyak pelajar itu semakin beringas, semakin ketat, semakin beringas. Itu yang pelajar sekarang. Menurut Anda, pantas nggak pelajar itu yang disalahkan dan dihukum masuk penjara sekian tahun? Gimana menurut Mas? Kalau menurut saya sih selama itu tidak sampai meninggalkan nyawa seseorang ya, itu nggak pantas sih. Soalnya kan dia masih pada di bawah umur. Kita kan cuma memanfaatkan akan hal itu. Dia masih pada di bawah umur, jadi nggak pantas aja kalau buat dihukum. Jadi selama itu tidak membunuh, tidak memakan korban, itu masih ya diwajarkan kenakalan remaja masuk ya. Nah kalau untuk Mas Dudung? Ya sama kayak yang tadi saya bilang, SMA nggak apa-apa nakal, cuma jangan keterlaluan. Kalau misalkan ya kenakalannya cuma tawuran tapi ini bilang tuh nggak sampai ngilangin nyawa orang, yang kalau dihukum nggak apa-apa, cuma jangan dihukum berat ya kan, karena kita kan di bawah umur juga. Ya dihukum apa, suruh push up kayak gitu kan. Suruh push up. Emang TNI ya? Enggak, tapi jangan terlalu keras, karena kalau aparatnya keras juga psikologis kita keganggu kan, jadi kita lebih keguncang lagi. Makanya ya di kitanya kita yang bisa merubah diri kita sendiri sih.
Berarti hukuman dari polisi itu tidak terlalu efektif lah ya? Enggak, malah bisa membuat lebih Nambah, parah lagi. iya, Oh, nambah lebih nambah. keras lagi dianya. Nah untuk nih dari mata pelajar Apa? itu itu tentang kan ada yang tawuran ketangkep dipenjarain. Nah itu pendapat Anda pantas atau enggak? Ya kalau boleh saya bilang sih ya masih di bawah umur kan. Masih sekolah. Masih di bawah umur enggak? Masih kayaknya sih, Mas. Oh masih. Kalau masih di bawah umur tuh sebaiknya tidak pantas di penjara. Kasihan kan soalnya kalau di penjara masih di bawah umur udah hidupnya di penjara. Enggak enak banget. Betul. Enggak enak banget ya. Anak di rumah, anak di rumah ya kan bisa nyantai aja. Iya boleh. Nah, itu sih. Nah berarti orang dibebasin untuk ngebacok, yang penting dia belum punya KTP gitu. Ya kalau menurut saya sih ya boleh, kayak gimana tadi? Kayak kurang fokus ya. Misalkan ada tawuran terus dia ngebacok, ya biarin, nggak usah dipenjarain soalnya dia masih di bawah umur, kayak gitu. Ya nggak segitunya juga sih. Ya mungkin kasihlah hukuman cuma yang sewajarnya. Jangan sampai di penjara. Nah contohnya sewajarnya itu. Mas Dudung tadi. Cukup dikasih push up saja. Oh iya, push up 5.000 kali. 5.000 kali tapi pol. Itu lu Mas juga ya? Langsung. Iya. Kacau itu. Ya untuk Mas John nih. Ya kalau misalnya dipenjarain sih ya kurang pantas aja sih. Soalnya ya pelajar udah pasti masih di bawah umur. Ya harus ya kembalikan kepada orang tua supaya dikasih tahu kalau kepada orang tuanya kalau didiknya lebih diawasin, lebih dipantau, gitu aja sih. Jadi ya terima kasih untuk waktunya. Nggak ada makanan lagi Mas, nggak ada makanan. Nanti makanan nih. Nanti tadi udah ada sini mana? Hilang. Waduh. Habis. Belum beruntung. Nanti pertemuan selanjutnya kita ada. Makasih Mas Dudung. Terima kasih. Punten. Jangan tawuran lagi ya. Nonton acara ini jangan tawuran. Jadi jangan nonton acara ini terus jangan tawuran. Iya, jangan. Berarti tawuran aja lah biar nonton acara ini terus. Iya, tawuran aja biar saya masih bisa hidup. Tapi jangan cari nafkah. Iya. Cari nafkah Mas. Cari nafkah ya. Iya mencari nafkah. Mari kita semua berdoa mulai dari introspeksi diri sendiri. Sekolah, lingkungan, dan anak famili. Karena yang dibutuhkan itu solusi, bukan cuma diam tadi. Stop bullying, stop minoritas, dan stop program. Temukan yang belajar menjadi